Kasih urapi hamba. Speak to us Lord. Di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, Amen, Amen, Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wow. Berikan tepuk tangan buat worship team yang dahsyat. Amazing guys, haleluya. Kalau saya bisa ditemenin satu pemain keyboard saja, siapapun boleh sweet gantian nanti. Haleluya. Shalom. Aduh, shalomnya harus falas. Shalom. Dan biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala deposito kita, melampaui segala budget, memenuhi setiap saudara. Katakan amin. Sukacita orang Kristen dari dalam, bukan dari luar. Masalah boleh datang, keluarga belum pulih banget, tetapi nggak ada yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Seperti mata air yang tidak pernah kering. Saya sungguh bersuka cita hari ini boleh ada di tempat yang dahsyat, tempat yang baru. Congratulations. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Keren banget LED-nya, gedungnya. Saya diajak keliling beberapa waktu yang lalu oleh Pastor Tim dan I appreciate deep condolences buat keluarga daripada almarhum Pak Hendra yang sedang dikuburkan jenazahnya. Dan saya belum pernah kenal beliau, tapi kesaksian mengenai beliau lewat Pastor Tim, lewat beberapa pengerja. Dan saya percaya kalau seorang diangkat Tuhan, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. And I believe dari gereja ini akan muncul the next generation seperti Pak Hendra. Yang mungkin di belakang layar, mungkin orang yang gak perlu di mimbar. Waktu dia bertindak, kerajaan Allah ditinggikan. So it's a loss for us. Tapi saya percaya a party at the heaven. Surga sedang bersuka cita banget. Karena dia menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sakit pun dia masih ngontrol project di tempat ini. Amazing. Untuk punya, kalau saya bisa punya pengerja kayak Pak Hendra, I'm gonna be thankful. Terima kasih untuk Pastor Tim dan harusnya Pastor Tim ada di Gandaria City. Harusnya untuk bicara 3 kali di sana. Last minute saya harus ganti. Dan puji Tuhan saya bisa ada hamba Tuhan yang lain menggantikan. Saya lihat wajah-wajah yang cukup sudah lama kenal. Dan dari om tante-tante dulu masih di CCC, di Bapindo. Senang banget ketemu Pak Ruben Tampu Bolon. Penginjil yang dahsyat yang selalu ada di belakang sound. Tanpa sound system tidak ada yang bisa bicara di sini. Tapi karena Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Tepuk tangan dong buat Pak Ruben ya. Dia bantu Pastor Tim untuk ngeset semua di sini. Senang banget bekas teman youth dulu sama-sama. Dan yang paling buat saya suka cita, saya bertemu dengan Ibu Rosalin. Seorang 28 tahun lalu loh. Saya kenal dia, saya masih anak yang baru di Seattle, 18 tahun. Tapi karena mereka mengotori saya, maaf. Mereka mengajak saya untuk kenal Seattle dan terima kasih. Saya tuh masih ingat hari suaminya, gitu-gitu dia pernah dipakai untuk nubuatin saya. Saya ingat setelah retreat dia pernah bilang, "Di, lu tuh kayaknya harus jadi pendeta deh." Tapi saya kepingin jadi businessman, jadi apa. Tapi akhirnya 2,5 tahun yang lalu Tuhan buat saya jadi full time. And thanks for Hari. Hari pernah meneguhkan. Satu hari kamu akan jadi pendeta. And I am a happy pastor. Dan dalam 2,5 tahun terakhir ini, Tuhan percayakan saya untuk menjadi gembala di Gandaria City. Tuhan kirimkan anak-anak muda. And always my heart for the next generation. Saya lihat anak-anak muda di sisi ini, di sisi sana. So every time saya melihat ada gereja yang masih punya anak-anak muda. Ada future, ada masa depan, ada harapan buat Indonesia. Amen. Dan saya percaya tadi pagi waktu nyembah Tuhan berikan satu kata-kata nubuatan buat saya. Kalau Tuhan bisa pakai Azusa Street Revival. Saya percaya Sudirman Street Revival sebentar lagi akan menyusul. Amin. Di tengah-tengah dunia bisnis. Di tengah-tengah orang datang hanya untuk mamon. Tapi saya percaya waktu gereja ini ditempatkan di jantungnya Jakarta. Orang-orang mulai mencari Tuhan. Yes, we are working. It's fine. Kita harus bekerja, kita harus menjadi terang di marketplace. Tapi jangan lupa terangnya terang Kristus. Karena Tuhan selalu relevan buat setiap hal dalam hidup kita.
Salam dari Lia, istri saya. 22 tahun kami menikah tahun ini dan 3 anak saya. Anak saya udah di Seattle tuh, Fang. Can you imagine udah balik lagi dan mau lulus Juni ini. Oh, well, I'm old. Gua tua banget ya, tapi at this time, kalau kita nggak nyiapin next gen, kita nggak berasa. Tapi saya percaya Tuhan luar biasa buat setiap kita. Salam dari Jemaat GB Gandaria City buat City of Love di tempat ini. Saya akan memberikan satu firman Tuhan dengan judul reset. Semua bilang reset. Lebih keras yuk, reset. Dan saya percaya yuk siap-siap tombol ini kita akan tekan hari ini. Reset ini saya ingat berapa bulan yang lalu saya pagi-pagi bangun penuh WA saya bilang, "Di, hati-hati lu punya Facebook dihack orang." Saya nggak percaya, tiba-tiba mulai jemaat saya, semua pengerja saya bilang, "Pastor, be careful, somebody put dirty pictures, ditaruh kata-kata yang nggak pantas." Saya buka, saya kaget, saya bilang, ini kalau orang yang kenal saya dibilang ini either saya salah makan obat atau saya udah backslide, karena begitu mengerikan status-status di situ. Dan yang saya lakukan adalah saya harus reset, semua bilang reset. Reset password itu, dan waktu reset password dan tombol ini keluar, saya harus klik to reset. Di mana semua yang bukan saya itu mulai menuduh saya. Mungkin hari ini hidupmu dihack sama iblis. Iblis taruh label-label status-status yang kamu baca, aku kepala bukan ekor. Tapi yang terjadi hari-hari ini kamu ekor bukan kepala. Pecundang harusnya lebih dari pemenang. Tetapi engkau yang terjadi dalam hidupmu saat ini, statusnya apapun itu gagal, diputusin terus sama pacar mungkin. Engkau ngalamin yang namanya kepahitan, trauma, tertolak, anak tirinya Tuhan. Dan hari ini saya challenge saudara to push the button of reset. Untuk tekan tombol reset itu. Karena ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan di tahun permulaan yang baru. Semua bilang permulaan yang baru. The year of the new beginning. Mulai dengan tombol reset itu. Dan kata daripada dictionary mengenai reset adalah seperti mesin yang tidak berfungsi, harus ditekan tombol reset sehingga mesin itu boleh berfungsi kembali. Mungkin kalau mobilmu mulai tidak berfungsi seperti mobil pada normalnya, kamu perlu masuk ke dalam bengkel dan di reset. Mulai dilihat yang nggak benar, dibetulkan. Ada mobil yang sedang menjadi hype di dunia sekarang, Tesla, dia bisa reset your car over the night. Gak perlu dibawa ke bengkel, cuma ada wifi connected, dan dia bisa check up, di reset semua. Saya waktu ke Sydney, teman saya punya itu, dan dalam semalam dia bisa irit bensinnya 10%, cuma dengan di reset kembali. Dibetulkan kembali lewat wifi. Reset dalam dunia kedokteran juga berarti seperti tulang yang patah harus di reset, dikembalikan di posisi yang benar. 4 macam reset yang saya akan jelaskan hari ini biar terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, waktu engkau tekan tombol reset adalah set to factory default. Kamu waktu kau pencet reset, baik itu gadgetmu. Mungkin pernah gadget kita rusak, maka toko handphone bilang, "Pak, ini harus dipencet, harus di factory reset." Artinya apa? Waktu dipencet ini, gadget kita, handphone kita akan kembali kepada fungsi seperti dia dibuat. Kembali seperti baru keluar dari pabrik. Sehingga saya percaya hari ini, mungkin iblis sudah buat hoax dalam hidup. Engkau rasa, come on, gua ini pasti waktu diciptain Tuhan lagi ketiduran. Sehingga kenapa gua pesek banget sekarang. Atau waktu Tuhan lagi buat gua, dia tekan tombol hitam, jadi hitam banget gua sekarang.
Atau keriting, terlalu keriting. Mungkin Tuhan ketiduran. Mungkin Tuhan sentimen sama gua. Kenapa gua gak dilahirkan seperti yang lain? Saudara ketahuilah bahwa waktu kita dibuat. Waktu Tuhan buat kita. Menciptakan kita. Cetakannya langsung dibuang. Tidak ada yang sama seperti saudara. Saudara unik dan berharga. Katakan amin. Orang kembar pun itu tidak bisa sama 100%. Sebab itu kalau engkau ada di sini, jangan pernah bilang, wah memang gue ditakdirkan menderita. Memang gue ditakdirkan berantakan keluarga gue ditakdirkan. Memang untuk ngalami yang tidak enak. Saya dilahirkan dulu, bukan sebagai seorang pembicara seperti ini. 11 tahun, saya mau 6 kali bunuh diri. Saya gak pernah punya mimpi satu waktu saya bisa bicara di stadion, di depan anak-anak muda. Never in my dream. Saya yang tahu dulu, dunia begitu memusuhi saya. Saya mau diaborsi waktu saya di kandungan, sehingga saya lahir dengan label rejected. Karena rejected saya tumbuh sebagai orang yang paling minder. Sehingga saya punya merek di sini. Diciptakan sebagai orang minder. Saya kalau suruh nyanyi, disuruh suruh deklamasi, puisi, presentasi, nol. Saya cuma freeze di depan, gak bisa apa-apa. Mama saya coba untuk bawa saya ke satu psikiater yang lain. It didn't work. Saya udah mulai terima bahwa saya memang diciptakan seperti ini. Om saya pernah ngomong dengan papa saya dengar di ruang sebelah, kasihan dia kamu yang anakmu seperti ini. Gak mungkin berhasil hidupnya. And it's become the trademark. Saya pikir gue dilahirkan memang begini. Saya mulai pacaran, 5 kali pacaran, 5 kalinya gue diputusin. Selalu saya yang diputusin. Saya failure menjadi satu merek di sini. Waktu saya mulai ngadepin semua gagal, bisnis mulai gagal, semuanya. Bahkan one time my marriage juga hampir gagal. Tapi saya mengucap syukur satu hari Tuhan suruh saya tekan tombol reset itu. Saya ingat waktu saya menerima Kristus. Dan saya ingat waktu 2008 Tuhan izinkan saya untuk menggenapi yang menjadi mimpi daripada ibu saya. Waktu ibu saya mengandung saya, dia bermimpi anaknya ini akan namanya Andi. Dan dia lihat anaknya ini akan memimpin satu KKR yang besar di stadion. Dan 2008 Tuhan izinkan saya untuk di GBK, stadion GBK saya sedang khotbah. Lagi khotbah tiba-tiba saya tahu ada orang yang lari ke atas panggung. Saya nggak tahu siapa, tiba-tiba orang itu peluk saya dan it was my mom. And my mom said, this is my dream. Dan Tuhan buat mimpinya Tuhan menjadi kenyataan. Hari ini, apa yang kamu hadapi bukan dari Tuhan seringkali. Iblis buat gosip lama-lama karena engkau percayai menjadi kenyataan. Hoax, kalau terus diucapkan, jadi kenyataan. Tapi hari ini, I challenge you untuk pencet reset button. Sebab kita akan menemukan, di tengah semua kita hadapi, kau akan menemukan satu tanda, walaupun sudah buram, you are made in heaven. Kamu dibuat di surga. Yang percaya katakan amin. So, Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. God has put you one by one. Dia menenun. Itu menunjukkan satu pekerjaan yang begitu teliti, yang tidak salah, yang punya pola. Menenun, kata menenun aslinya adalah dia melihat dirinya sendiri and everything yang Tuhan punya. Dia mulai lihat di kaca, okay, this is me. Dan dia mulai tenun kita. Apa yang dalam dirimu, polanya adalah Tuhan sendiri. Kamu bukan dibuat dengan pola orang yang kalah. Bukan jadi pola orang yang terikat drugs. Bahkan saya mau katakan buat setiap saudara bahwa LGBT itu bukan
bukan polamu yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah menenun kita dengan LGBT. Bahkan yang luar biasa di Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Amen. God is calling you, bro, sis. Sejak kamu di kandungan. Mungkin orang tuamu reject kamu. Just like my dad dulu yang gak kenal Tuhan. Dia mau aborsi saya. Tapi sejak di kandungan, God is calling you. Tuhan sudah memanggil engkau. Sejak dari kandungan telah menyebut namaku. Sejak dari perut ibuku. Tuhan tuh tahu nama saudara siapa. Bahkan ulang tahunnya, kode posnya. Tuhan tidak pernah salah alamat. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kenapa saya katakan tadi, LGBTQ atau apapun lanjutannya nanti, itu bukan default kita. Bukan factory default kita, karena di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Sebagai seorang pastor yang melayani the next generation, saya gak bisa bilang gak ada LGBT yang gak datang gereja saya. So many of them. Membuat saya kalau altar call cowok dulu seringkali saya peluk, sekarang saya kurang memeluk saudaraku. Karena agak berbahaya. But but this generation, mereka sedang mencari jawaban. Who am I? Karena iblis sudah membisikkan di telinga generasi ini. Karena ayahmu meninggalkan engkau, maka kau punya hak. Kamu sudah berubah gendermu. Karena kamu pernah dilecehkan, kamu pernah ngalami yang gak enak. Maka it's normal buat kamu menjadi tidak seperti Tuhan ciptakan. Dan tugas kita adalah mengingatkan mereka untuk kembali ke factory default. Karena Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Banyak di tempat kami mereka dipulihkan dan melayani, berkeluarga. Dan sekarang mereka dipakai Tuhan untuk banyak menyembuhkan LGBT. Gereja harus menjadi gereja yang terbuka, katakan amin. Terbuka bukan berarti kita kompromi. We love the soul. Kami mengasihi mereka. Mereka juga manusia. Tapi kami harus beritahu, it's a sin. Itu dosa yang mereka lakukan. Tapi bisa gereja bukan hanya menjadi pendakwa, tetapi menjadi bapak dan rumah bagi mereka. Dan di situ kita ajar mereka untuk memencet tombol reset. Karena siapakah kita? Karena Yesus berkata juga kepada Maria Magdalena itu, waktu dia trauma melihat batu dan orang-orang pria yang ingin mengerajam dia, Tuhan maju di depannya, buat garis, siapa yang gak pernah dosa, lu lempar pertama kali ke dia. It was a reset button buat Maria. Dari seorang pelacur, wanita sundal, Tuhan bilang dosamu diampuni, jangan buat dosa lagi. Dan sejak itu dia dirubahkan. Kembali ke factory default, bahkan menjadi rasul wanita yang dahsyat yang menunggu di kubur sampai Tuhan bangkit. Katakan amin. Yang kedua, reset artinya back to zero. Semua bilang zero. Kita suka permulaan yang baru. We love January 1st. Di mana kita di situ kita mulai buat janji. Wah, gue gak akan ngerokok lagi, gue gak akan ngomong jorok, gue gak akan jatuh dalam dosa itu. We love January 1st. Karena apa? Zero.
Kita bisa bilang, oh ini my first breakfast, my first singing, my first busway ride mungkin. Semua dipenuhi dengan first. That's why we need the first love to come back. Kita perlu kasih yang mula-mula itu kembali. Tapi seringkali udah masuk April, kita mulai kendor. Allah yang sama dengan engkau di Januari 1, Allah yang sama dengan engkau di Desember 31. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu kita reset, kita akan lihat tanda warning seperti ini. Karena apa? Karena waktu kita mau pencet reset, kayak handphone atau laptop itu mau pencet reset, maka dia bilang hati-hati karena semua virus, karena semua yang gak benar, semua data akan terhapus. Waktu engkau pencet reset, maka semua yang iblis katakan, semua yang iblis tipu, Tuhan akan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita senang zero, yang kita senang artinya, kita senang tax amnesty, pemutihan, kita senang fresh start. Itulah arti reset. Reset juga artinya adalah tidak ada lagi tuduhan. Ingat waktu tax amnesty, kenapa Pak Jokowi bilang, ayo, karena yang di belakang nanti gak akan diungkit-ungkit. Well, kita punya hal yang salah di masa lalu, tapi dijanjikan lewat tax amnesty. Kamu kembali putih. Yang lama, udahlah, dianggap tidak ada. Bukankah itu yang kita mau? Dan hari ini, apakah where's the real life reset button? Dalam hidup yang nyata ini, apa sih sebetulnya reset button itu? Satu kata, repentance. Semua bilang repentance, pertobatan. Waktu kamu bertobat sungguh-sungguh, waktu kamu akui terbuka, Tuhan, yes, emang gua WL, tapi gua juga buat ini. Yes, gua Kristen udah lama, but I still do this, Lord. Forgive me. Kalau engkau bisa terbuka dan mengakui dan meninggalkan dosamu, hari ini engkau sedang menekan tombol reset itu. Dan kalau engkau sudah bertobat, maka Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, yes, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Katakan amin. Sejauh timur dari barat. Selama kita hidup, gak mungkin timur bisa ketemu barat. Gak mungkin Tuhan akan pertemukan kita dengan pelanggaran kita waktu kita sudah bertobat. Sejauh timur dari barat. Bahkan Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Ini kalau firman Tuhan bilang, ayo berperkara. Serius, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. So I challenge you, renew now. Ayo, perbarui kembali. Kembali jadi nol. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya suka bait lagu ini. Waktu Sari tulis ini, dia katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan.
Tuhan yang taruh hidup ini. Naaman, dia sempat hidup dengan kusta. Jenderal besar, selebriti, tapi punya kusta. Kusta waktu itu adalah penyakit yang begitu mengerikan sehingga orang gak boleh hidup di kota dengan kusta. Dia harus tinggal di luar kota, harus pakai pelang kusta, dan selalu kalau dekat-dekat orang jauh-jauh, aku najis. Gak bisa jadi selebriti, gak bisa jadi pendeta, gak bisa jadi WL, gak bisa jadi pemimpin, gak bisa jadi presdir. Tapi dia harus jadi orang yang tertolak. Naaman sembunyikan itu. Naaman jaga, dia pakai turtleneck, pakai baju tangan panjang, make sure gak ada yang lihat. Waktu dia malam dia tutup semua jendela itu, waktu dia mau mandi, waktu dia lihat kaca dia kaget. Bukan Naaman jenderal, tapi Naaman yang penuh kusta. Berapa lama engkau hidup seperti Naaman yang engkau setiap kali lihat kaca rohanimu, Tuhan bilang, nak, kamu masih dosa. Masih begitu banyak. Tapi satu waktu Naaman capek. Lewat seorang gadis dia bilang, kamu pergi ke Elisa. Dia tahu dia harus pencet reset button itu. Dia tahu dia gak bisa hidup berpura-pura lagi. Sempat dia marah sama Elisa karena Elisa gak keluar. Elisa gak kasih karpet merah. Elisa gak sambut dia, gak tumpangi tangan. Elisa cuma bilang pergi ke Yordan. 7 kali engkau ada di situ. Dia marah, dia bilang sungai itu kotor. Tapi yang Tuhan mau adalah sebetulnya adalah pertobatan, keterbukaannya dia. Dan waktu saudara bisa bayangkan semua orang di sungai itu, orang kira ini mau ngapain sang jenderal, para fansnya. Mungkin jemaat kalau hari-hari ini. Mungkin orang-orang yang kagum sama dia. Reporter semua tiba-tiba diam, sunyi senyap waktu dia buka baju. Bukan six abs-nya dia. Bukan six packs-nya yang buat orang kagum. Tapi orang kaget lihat kusta yang begitu banyak. Orang mulai ngomongin, loh kok masih punya dosa? Loh katanya pendeta, loh katanya pemimpin, kok masih punya ini? Tapi hari ini, buka sungguh-sungguh. Jangan sembunyikan dosamu. Dan biarkan Tuhan yang memulihkan engkau. Waktu dia masuk, merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan berkata, dia di-reset. Kulitnya seperti kulit bayi lagi. Kembali ke nol. Hari ini, mungkin engkau datang seperti orang yang penuh dengan kusta dan dosa. Pulang, engkau lebih dari pemenang, kepala bukan ekor. Orang yang berhasil. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, waktu engkau pencet reset button, kamu rebuild your life. Bukan berarti pencet reset, habis itu kita cuma nganggur. Waktu kita pencet reset, kita harus kembali menginstall, menaruh semua software dari surga. Taruh, jangan cuma diam. Waktu habis bertobat, habis reset, habis dipulihkan, jangan cuma diam. Engkau perlu isi, semua bilang isi. Dengan firman, dengan doa, dengan semua yang baik. Ingat, Matius pernah bilang, seorang yang ditinggal roh jahat, tapi waktu iblis kembali, rumah itu kosong, dia kembali dengan 7 kali lebih jahat. Mulai rebuild lagi. Dan yang saya suka perkataan ini, second chance. God, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua buat saudara. Waktu engkau di-reset, jangan cuma diam dan menikmati tuduhan iblis. Bilang, Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Setiap kali saya ada di mimbar ini, saya tahu saya pernah mengalami kesempatan yang kedua. Ya, saya pernah jatuh. Ya, saya pernah buat istri saya sedih. Ya, saya pernah menjadi seorang yang tidak pantas di sini. But God gave me second chance. Tuhan berikan saya kesempatan yang kedua. Setiap kali saya mau naik, Tuhan ingatkan. Bukan untuk membuat saya down, tapi dia sering tertawa pada saya. Dia bilang, enjoy your second chance. Nikmati kesempatan yang kedua. Sehingga kita setiap kali kita menjadi orang yang, Tuhan terima kasih. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Yesaya 43
Ayat 18. Firman-Nya, jangan ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang zaman purbakala. Jangan ingat yang lama. Yang lama itu bisa trauma, tapi bisa juga kesuksesan. Banyak orang hidup dengan zaman purbakala. Aduh, dulu aku hebat ya, coba dulu aku gini. Kita melihat monumen kehebatan kita, dan kita gak pernah move on. Atau kita melihat lobang-lobang sampah, kita melihat yang lama di belakang kita. Tapi saya percaya seperti Yesaya katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kau mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, sungai-sungai di padang belantara. Reset adalah mulai restruktur hidupmu. Oke, bangun kembali, that's okay. Di masa yang lama kamu pernah jatuh, di masa yang lama kamu pernah buat dosa, sekarang ayo bangkit lagi, restruktur hidupmu. Memang darah Yesus itu ajaib, katakan amin. Darah Yesus tapi tidak buat kita jadi amnesia. Seringkali kita waktu terima darah Yesus kita pikir, wah gue gak inget tuh gue pernah dilecehkan waktu kecil. Gue gak inget tuh gue pernah trauma. Gue tuh gak inget tuh gue pernah ngalamin yang buruk di masa kecil. No, it's still there. Unfortunately, it's still there. Tetapi darah Yesus membuat kita mempunyai pengharapan ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Waktu engkau lihat luka-luka bekas jatuh di masa lalu, engkau gak lihat lagi sebagai condemnation atau tuduhan, tetapi sebagai lambang cintanya Tuhan. Kita pernah begitu sakit dan menderita, Tuhan tetap peluk kita. Tuhan pulihkan kita. Saya gak bisa bilang bahwa saya gak pernah mau diaborsi oleh ibu saya. Tapi yang saya lihat sekarang bukan bapak ibu yang benci saya, tapi justru saya bisa melayani dengan papa mama saya sampai hari ini. Papa mama saya jadi wakil daripada Pak Niko, dan kita melayani sama-sama di gereja ini sejak 30 tahun yang lalu. What the matters adalah dari nol itu, titik nol, dan ke depan Tuhan bisa mengerjakan yang lebih hebat. Dulu gambaran papa saya itu mau mati karena stres dan makan obat tidur terus. Tapi yang ciptaan yang baru papa saya, tadi malam dia tetap menumpangkan tangan buat saya. Walaupun saya akan melayani hari, Pak tumpangi tangan papa saya. Walaupun dia gak bisa khotbah, dia bukan tipe preacher, tapi dialah imam daripada keluarga saya. Dan saya gak ingat dia masa yang lalu, karena riset membuat dia berubah. Mungkin kau punya satu hubungan pacaran yang sudah lama, and you know it's not going anywhere. Kamu tahu kamu gak bisa meneruskan dengan dia. Dengan dia justru kamu makin mundur, dengan dia kamu makin jauh daripada Tuhan. Reset hubunganmu. Detour. Gak apa-apa, mungkin kamu wasting time. Lebih baik buang waktu sekarang daripada diterusin menikah jadinya neraka. Anak muda katakan amin. Kalau Tuhan bilang reset, detour. Gak apa-apa, balik lagi, doa lagi. Siapa tahu dapat seperti WL kita tadi mungkin. Are you married, bro? Belum, alright. How old are you? Oh, it's too young, okay. Just kidding. 26. Are you single and available? Single and available. How come, bro? How come? How come? You need restructure hidupmu mungkin. Just kidding. Just kidding. Keempat yang terakhir, I'm gonna close with this. Restore. And I love this. Waktu engkau sempat mungkin masukkan software-software bajakan dalam laptopmu, software yang mungkin gak legal, yang punya banyak sampah di dalamnya. Saya pernah satu kali saya punya laptop, itu semua fungsi-fungsinya kehapus karena ada virus yang jahat. Yang tadinya dia bisa playback video tiba-tiba gak bisa. Semua volume, tombol volume gak bekerja. Semua fungsi-fungsi dasar itu kehapus semua. Waktu ada virus di dalam itu. Dan waktu itu di reset laptop saya. Dan setelah di reset perlu
pasang kembali software-software, bahkan tadi rebuild. Dan yang luar biasa setelah di reset, mulai muncul yang tadinya kehapus. Mungkin tanpa engkau sadari, engkau mulai uninstall your worship anointing. Dulu kamu suka banget nyembah, tapi karena satu hal, trauma, diputusin sama WL mungkin, begitu. You know bro. Dan kita mulai setiap lihat ada WL, gue pahit banget sama WL. Dulu lu suka nyembah, tapi tiba-tiba itu mulai hilang that function. That function is just gone. Nah waktu engkau di reset hari ini, kok tiba-tiba gue bisa nyembah lagi ya? Kok gue bisa masih punya pengharapan lihat WL tadi begitu mungkin. Gue punya satu hal, Tuhan bisa sembuhkan saya. Dan itulah saya percaya yang Tuhan akan kerjakan hari ini. Tuhan akan pulihkan yang dulu pernah dicuri, yang pernah hilang seperti Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Bahkan ada firman 7 kali lipat yang dicuri iblis akan dikembalikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 26, kamu akan makan banyak, menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi apa? Malu lagi untuk selamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan ada di antara kamu. Bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ada dua kata malu yang saya katakan tadi. Waktu kita di restore, yang saya tahu bahwa ada satu hal yang Tuhan ingin kembalikan dalam hidup kita. Baca di Kejadian 2:25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ini saya nggak bicara malu, arti habis ini semuanya nggak pakai baju keluar dengan tanda malu, nggak, bukan itu. Tetapi malu itu bukan nature anak-anak Tuhan. Iblis selalu menuduh no shame adalah sesuatu yang bukan menjadi nature kita. Sebab kita adalah anak raja, lebih dari pemenang, orang yang sukses. Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan, katakan amin. Jadi hashtag kita adalah no shame. Kita gak pernah diciptakan menjadi orang yang malu. Sehingga waktu Tuhan bilang mereka diciptakan laki-laki dan perempuan, mereka tidak malu. Tapi lihat hari-hari ini, we have a shame generation yang tertunduk. Kenapa kita kadang-kadang waktu mau lagi mundurin mobil dari rumah, tetangga bilang, bro mau kemana? Tahu deh, paling ya gereja biasa. Kenapa kita nggak bangga sih? This is the place. Karena kalian orang yang paling beruntung di Jakarta, bukan orang yang paling sial. Seringkali kita berlaku, karena apa? Kita nggak berasa ini tempat justru kalau kamu bisa diselamatkan di tahun 2018. Ini lebih langka daripada menang lotre loh. Pernah pikir gak dari 7 miliar, kenapa kita yang dipilih untuk merasakan kasihnya, disembuhkan, dipulihkan, no stress, no shame. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang disembuhkan untuk menyembuhkan, diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Come on somebody, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi emosi saya ini. Tapi that's true. Kalau kita tahu tempat ini bukan tempat yang memalukan, kita akan bilang, bro, you have to come. Kayak kita lihat orang nonton Ready Player One begitu loh. Come on bro, you have to watch that movie. Bisa gak kita bilang, lu harus datang ke gereja gua, Sampurna Strategic Square. Itu lebih keren dari Dugem bro. Lebih keren dari tempat-tempat yang lain. Karena lu akan dibebaskan, lu jadi ciptaan yang baru. Bisa gak kita menjadi bangga banget pergi ke gedung ini? That's what I challenge my youth waktu itu. Dan mereka mulai bawa teman-temannya. Saya gak pernah planning
We start with 400 people 2,5 tahun yang lalu. Dan by the grace, kemarin kita tembus 2.400 dalam 2,5 tahun. Bukan karena saya, tapi waktu mereka melihat ada orang-orang yang no shame. Orang-orang yang tadinya itu begitu kalah di kampus. Orang-orang yang begitu terkenal pornografi di kantor. Berubah jadi orang-orang yang penuh terang. Orang-orang yang penuh damai sejahtera. Itu brosur yang paling mantap. Itu brosur undangan. Orang bilang, gue mau kayak begitu. Gue mau kayak begitu. Dia bangkit berdiri sama-sama. Mungkin engkau seperti Yabes. Yang bahkan ibunya sendiri menamai dia sakit, tertolak. Tapi Yabes terus berdoa. Yabes tahu ada tombol reset di hidupnya. Iblis sudah bilang kamu tertolak dan sakit. Sejak kecil dia dengar maminya bilang sakit kamu. Yabes artinya tidak mungkin sembuh. Tapi saya percaya kalau kita sering nyanyi doa Yabes, sering baca doa Yabes di 1 Tawarikh 4, saya percaya disebut doa Yabes bukan karena Yabes cuma doa setahun sekali atau sekali saja dalam umur hidupnya. Saya percaya Yabes doa itu tiap hari, tiap waktu dia ada kesempatan dia berdoa. Dan dia diketawain, dia dihina. Tapi dia gak care karena doa adalah reset button yang paling luar biasa. Apa yang terjadi di sorga, terjadi di bumi. That's prayer. Waktu doa, engkau mensinkronkan surga dengan bumi. Dan dia bilang, oke, dunia bilang gua sakit. But dia berdoa. Dan Tuhan reset dia. Yabes bukan artinya sakit. Tapi Yabes artinya yang diberkati berlimpah-limpah. Yang diperluas daerahnya. Yang tangan Tuhan menyertai melindungi. Dan Yabes sama dengan doanya dikabulkan Tuhan. Wow, I love it. So saya percaya Pastor Tim, saya, semua hamba Tuhan di sini, we are the product of reset. Kalau kalian lihat kita berapa tahun yang lalu. Wow, gak ada chance. No chance buat saya jadi pendeta. But for God so loved the world. Karena begitu besar kasihnya buat kita. And this is my closing. This is your reset button. The cross is your reset button. Waktu dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Kamu bisa berkata, sayonara ke setiap dosa yang lama. Engkaulah ciptaan yang baru. Engkaulah ciptaan baru. Kemudian berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Hirabashim, ayo doa sama-sama. Dalam 1 menit ke depan saya mau saudara terbuka sungguh-sungguh. If God spoke to you, kalau Tuhan sedang bicara dengan engkau sedang menghadapi masa-masa yang tidak enak. Engkau sedang melihat status hidupmu jauh daripada apa yang firman Tuhan katakan. Engkau menjadi tertolak. Mungkin ada yang pahit sama gereja. Engkau pahit dengan Tuhan. Engkau bilang, Tuhan kamu cuma bohong. Tapi hari ini mari terbuka sungguh-sungguh. Terbuka sungguh-sungguh. Terbuka sungguh-sungguh. Let the Spirit of God come to you. Izinkan roh Allah mulai bekerja. Izinkan roh Allah mulai bekerja. Buka hatimu sungguh-sungguh. Buka hatimu sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Sheba baba baba sere. Sheba bara la bara. Come Holy Spirit.